Ar, udah pas lu Pak Kiai, udah pas. Mereng kau lah. Gimana Pak Halim? Jualan Pak Halim? Enggak. Oh libur 1 bulan ya. Jualan tape gitu. Oh gitu aja. Apa uzlah ya? Ini bukan uzlah. Hah? Oh enggak. Ini dia. Hah? Enggak kan? Oh gitu. Itu India. Oh itu bawa makanan itu. Kurang kemana dia? Kurang kemana? Aduh ke kiri. Hah? Udah. Menggali nih. Walaupun nggak pandai. Nanti kok diajari biar pandai, mana tahu. Pulang kampung jadi apa namanya mursyid kau. Mursyid tarekat apa? Kandaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin wa ya mujibas sa'irin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam. Kemudian ketahuilah gitu. Kalau di dalam ibarat itu i'lam gitu artinya penting. Annahu bahwasanya ini domirnya kalimat sesudahnya itu namanya domiru sya'ni. Domir yang rujuknya kepada jumlah sesudahnya. Seperti fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Idza kana apabila ada fi kulli qutrin pada setiap daerah da'in seorang yang mengajak ke jalan Allah yang da'i min du'ati ahli sunnati dari da'i-da'i ahli sunnah yakhullu syubaha yang bisa memecahkan hal-hal yang samar atau yang menjadi keraguan-raguan. Wa yaruddu dan bisa menolak, menantang, menolak, mengkanter ala ahlil bid'ah atas pelaku bid'ah. Wa yastaqillu dan menguasai bihadzal ilmi dengan ilmu tauhid ini. Wa yusaffi quluba ahlil haqqi dan bisa menjernihkan hati-hatinya pengikut kebenaran, orang-orang yang mengikuti kebenaran.
yaitu ahli sunnah. An wasawisil mubtadi'ati, dari gangguan, maksudnya pembelokan akidah ini. Dari pembelokan akidah pelaku bid'ah. Was-was artinya bisikan. Bisa diartikan gangguan. Maksudnya ini pembelokan akidah yang asalnya sunat dijadikan bid'ah, itu semua kayak gitu itu. Faqad saqatal fardu, maka telah gugur keharusan. Aman siwahu, dari orang yang selainnya, yaitu selain ahli da'i tadi itu tadi, selain da'i itu tadi. Kadzalika, demikian pula, la yalzamuka, tidak wajib bagimu, min ma'rifati daqaiqi ilmi sirri, pelik-peliknya ilmu rahasia atau ilmu tasawuf. Wa jami'i syarhi ajaibil qalbi, dan semua penjelasan hal-hal yang menjadi keajaiban hati. Illa ma yufsidu alaika, kecuali hal-hal yang merusak padamu. Ibadataka, pada ibadahmu. Wa yajibu alaika, maka wajib bagimu, ma'rifatuhu, mengetahuinya. Litajtanibahu, supaya kamu menjauhinya. Wa ma yalzamuka fi'luhu, dan hal-hal yang wajib bagi kamu melakukannya, kal ikhlasi, seperti ikhlas. Walhamdi, dan memuji kepada Allah. Wasyukri, dan bersyukur. Watawakkuli, dan bersandar diri kepada Allah. Wa nahwi dzalika, dan seumpama demikian itu. Fayalzamuka, maka wajib bagimu, ma'rifatuhu, mengetahuinya, litu'addiyahu, untuk kamu melaksanakannya. Wa amma ma siwahu, adapun hal-hal yang selainnya, yaitu yang selain merusak ibadahmu, fala, maka tidak wajib. Tapi fardu kifayah, tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Wa kadzalika, dan demikian pula, la yalzamuka, tidak wajib bagimu,
Ma'rifatu sa'iri abwabil fikih, mengetahui semua bab-bab fikih. Minal buyu'i, dari jual beli, wal ijarati, dan akad sewa menyewa, wan nikahi, dan nikah, wat tolaki, dan talak, cerai, wal jinayati, dan jinayat, kejahatan. Innama kullu dzalika, hanya saja semuanya itu fardun alal kifayati, hukumnya fardu kifayah. Titik. Sesudah mengetahui ilmu yang wajib itu, yaitu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan kemudian ilmu tasawuf, itu yang wajib fardu ain. Imam Ghazali menjelaskan, ketahuilah bahwa seandainya ada seorang dai yang mahir dari kelompok ahli sunnah wal jamaah, yang bisa menjelaskan hal-hal yang subhat, artinya meragukan, menjawab tentang masalah-masalah yang masih samar dan bisa mengkanter ahli bid'ah. Selain daripada itu, dia memang menguasai ilmu tauhid. Maka kalau begitu wajib bagi dia saja. Bagi yang lainnya tidak wajib, karena dia tidak menguasai. Sebab dakwah itu harus menguasai ilmu. Dakwah jangan sampai membuat mudarat dirinya sendiri. Tidak mau yang didakwa, tidak tahu yang didakwakan, itu tidak boleh. Dia berbicara, ketika ditanya nggak tahu gitu. Oh, itu nggak boleh berdakwah. Maksudnya nggak tahu pokok permasalahannya. Ya udah nggak apa-apa. Karena BKM punya kuasa kan. Kan itu dia kan. Ya nggak apa-apa. Kalau orang biasa ya nggak berhenti lah dia kan. Di situ permasalahannya kan. Nanti di sini dijelaskan itu mengenai masalah itu, mengenai BKM-nya itu karena otoritas BKM. Macam orang alim gitu sih apa ini. Jalannya gitu. Ya. Saya ulangi lagi, ahlil bid'ah, pelaku bid'ah. Dalam ilmu tauhid atau usuluddin, pelaku bid'ah itu ada yang dianggap kafir dan ada yang dianggap memang tidak kafir tapi ahli bid'ah, fasik. What do you do? Huh? Ya dia nggak apa-apa, dia punya otoritas. Yang pertama,
Sebab bid'ahnya itu menjadi kufur seperti orang yang mengingkari ilmu Allah Ta'ala yang kecil-kecil. Dalam arti mengingkari bahwa Allah itu mengetahui yang juz'i dan yang kulli. Mengingkari yang juz'i itu tadi. Allah hanya mengetahui yang besar-besar saja. Itu dianggap kafir. Yang kecil-kecil Allah enggak mengetahui gitu. Misalnya masalah kamu yang kira-kira menjadi masalah pribadi sekali. Itu diingkarinya, enggak tahu Allah itu. Yang kedua, yang meyakini kodimnya alam, kidamnya alam. Alam itu bersifat kidam. Yang ketiga mujassimah, yang disebut mujassimah soreh. Orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai jisim seperti jisim makhluk. Bertangan gitu ya. Dan seperti kelompok yang disebut Ismailiyah yang meyakini bahwa kenabian itu adalah pada Sayyidina Ali. Kerasulan itu adalah pada Sayyidina Ali. Ini kelompok Syiah Ismailiyah. Jatuh kepada Nabi Muhammad itu salah alamat katanya. Itu kelompok Ismailiyah dari kelompok Syiah. Dan seterusnya mengingkari bebasnya Siti Aisyah dari berita bohong. Bebasnya Siti Aisyah dari berita bohong. Kan Siti Aisyah dituduh dibonceng seorang sahabat main cewek kan gitu. Sampai Nabi bingung. Nabi tanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun jawabnya enteng saja. Kan banyak perempuan lain gitu. Jawabnya enteng saja gitu ya. Siti Aisyah marah kali kayak gitu. Ya, perempuan lain pun nggak seperti saya, gitu. Kira-kira gitulah. Mana ada yang secantik saya, gitu. Nah, Siti Aisyah kan cantik, ya. Badannya langsing gitu ya, kurus, tinggi langsing lah, tapi nggak kutilang, ya. Dan orang yang mengkafir-kafirkan sahabat. Ini kelompok Syiah. Maka mereka itu dihukumi kafir, tidak halal menikah dengan mereka dan tidak halal sembelihannya. Dan satu bagian yang tidak dianggap kafir, orang Mu'tazilah. Dan Qadariyah. Zaidiyah. Kelompok Syiah Zaidiyah. Dan sekelompok pengikut Imam Hambali yang meyakini Allah berjisim tapi tidak seperti jisimnya makhluk.
Allah bertangan tapi tidak seperti tangannya manusia gitu. Itu sebenarnya kan nggak ada. Bertangan tapi tidak seperti tangannya manusia. Yang disamakan itu nggak ada. Berarti nggak ada lah. Maka makruh menikah dengan mereka. Karena menghindar daripada perselisihan pendapat ulama yang mengharamkannya. Itu disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Makanya kalau mau nikah tengok si A apa enggak gitu ya. Kalau perempuan enggak usah nikah sama laki-laki si A. Nanti 2 bulan ditinggal. Tinggal ke Aceh ya. Ditinggal ke Malaysia, enggak balik-balik itu. Udah enggak tahu lah di mana Malaysianya. Entah di Selangor, entah Selingor. Ya. Kalau di Medan ini masih tahu, misalnya di Pakam, masih terjangkau itu di Pakam mana gitu. Kalau kita di Medan, di Aceh itu lebar, ada yang dekat hutan-hutan, kawan-kawannya GAM itu. Apalagi yang mujassimah tadi, itu tidak boleh menikah dengan mereka. Karena dianggap kafir. Makanya hati-hati kamu kalau dirayu-rayu sama orang-orang yang ya seperti Wahabi gitu. Itu yang termasuk mujassimah sohairu soreh gitu. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwa Allah itu bertangan tapi tidak seperti tangan manusia. Enggak dapat lah. Bagaimana? Bertangan tapi tidak seperti tangan makhluk. Ya tahu, tapi menganggap mereka benar. Mereka tahu kalau itu kayak begitu. Tapi menganggap dia benar. Ini kan pandangan dari ahli sunnah wal jamaah. Ustadz yang mana? Ustadz Mujassimah apa Mu'tazilah gitu. Itu maksudnya ya. Karena kitabnya pun kitab ahli sunnah wal jamaah. Kalau ditengok kitabnya Syiah ya benar semua. Nah, kalau kitabnya Syiah. Seterusnya bahwa bid'ah dalam akidah itu kembali kepada 7 kelompok. Artinya ada 7 kelompok dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin sekarang itu mengikutinya. Pertama Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini ahli bid'ah. Yang menganggap bahwa af'alul ibad minal ibad. Perbuatan hamba itu dari hamba itu sendiri. Berarti itu menandingi Tuhan dia. Menandingi Allah. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kamu sholat, kamu puasa, itu semua digerakkan oleh Allah. Baik secara terpaksa ataupun tidak terpaksa. Mu'tazilah enggak, dalam keadaan tidak terpaksa itu af'alul ibad minal ibad. Manusia itu menentukan perbuatannya sendiri. Berarti kan imbang-imbang Tuhan itu.
menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Termasuk Mu'tazilah itu meyakini bahwa Allah lah yang menitipkan kekuatan kepada makhluk sehingga dia bisa berbuat sesuatu. Itu dikatakan bid'ah. Itu kelompok Mu'tazilah dan termasuk pemahaman HTI. HTI itu nggak percaya dengan qadar Allah, tapi dia meyakini bahwa manusia itu ada syai'un muda'atun, kuwatun muda'atun, kekuatan yang dititipkan oleh Allah di dalam diri manusia. Ya, itu bedanya Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah, termasuk HTI itu sama dengan Mu'tazilah. Nggak percaya dengan qadar Allah. Kalau kedinginan masuk aja. Kalau yang dingin ya. Kalau kehujanan keretanya masukkan masjid aja. Sayang ya. Dinaiki aja di masjid. Kedua, kelompok Mu'tazilah tadi dan pendapatnya ya, Syiah yang berlebih-lebihan mencintai Sayyidina Ali. Mu'tazilah itu ada 20 kelompok, Syiah ada 22 kelompok. Yang ketiga Khawarij yang berlebih-lebihan membenci Sayyidina Ali dan mengkafirkannya dan mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan dosa. Khawarij ini ada 20 kelompok. Yang keempat Murji'ah, kelompok yang menganggap kemaksiatan itu tidak mengapa asalkan beriman. Beda ini dengan Khawarij. Khawarij berbuat dosa kafir. Kalau ini berbuat dosa nggak apa-apa, yang penting beriman. Kayak Mukhlis gitu ya. Enggak. Mukhlis sudah tobat separuh itu ya. Separuh aja. Ya. Kalau ada kesempatan dibuat juga. Murji'ah ini ada 5 kelompok. Yang keenam namanya Jabariyah. Jabariyah ini menganggap bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar sama sekali. Dan dia adalah dipaksakan seperti bulu yang ditiup angin. Artinya bahwa Allah yang menentukan 100% perbuatan manusia. Kalau ahli sunnah kan enggak. Ya. Ahli sunnah dikatakan separuh itu mujbirun dohirun, dohirnya itu mujbir. Dan kemudian mukhtarun batinan. Mukhtarun dohirun, mujbirun batinan. Mukhtarun dohirun, mujbirun batinan. Itu ahli sunnah. Hakikatnya di dalam batinnya itu adalah
dikehendaki oleh Allah, tapi diberikan akal untuk memilih yang baik dan yang buruk. Ditentukan misalnya sama si muflis, kamu ada jodohmu misalnya. Di Medan jodohmu gitu ya. Terus mencari ketemu sama sirup Rizky Kurnia kan, sirup Aceh. Ketemu terus datang, "Cemana Pak Kiai?" Gitu ya. Apa maksudnya katanya? Itu masalah sirup katanya. Gitu. Baru saya jawab begini dan begitu. Udah tahun depan aja, janganlah Pak Kiai katanya. Kalau bisa secepatnya. Tapi dilambat-lambatkan dari pihak mertuanya, diem aja. Akhirnya hujan deras lah. Kalau menurut Pak Kiai enggak, cepatkan, enggak hujan ya. Bisa saya tanya hujan atau tidak tuh. Tapi kalau penting, kalau enggak penting hujan aja enak. Tidur. Iya. Kalau yang penting bisa. Saya tanya, hujan Bang? Hujan tapi jam sekian gitu, tahu dia. Jabariyah ini satu kelompok. Dan Jabariyah ini yang menjadi embrio paham Mu'tazilah. Dan yang ketujuh disebut namanya musbihat, yaitu kelompok orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam berjisim dan bertempat. Itu satu kelompok. Maka jumlahnya ada 72 kelompok. Kulluhum finnar. Semuanya dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah masuk neraka kecuali kelompok yang selamat, yaitu ahli sunnah. Maka ada 73 kelompok. 72 tidak selamat, 1 yang selamat. Itu pensarahannya hadis itu di situ. Sesuai di dalam penjelasan kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini pakai kitab, nggak ngawur-ngawur aja dihitung-hitung kayak ngitung hari mau nikah gitu, enggak ya. Ini pon wage kliwon lagi paing gitu, bukan ya. Mutola'ah, kalau nggak mutola'ah ya nggak bisa. Makanya enak belajar aja, nggak usah ngajar. Mutola'ah itu kalau belum dapat itu 1 hari pun mutola'ah terus. Istirahat sebentar nengok lagi, istirahat sebentar nengok lagi. Beda Azmi, kalau gosok capean tidur, besok lagi sampai 3 hari. Itu ilmunya Azmi. Itu saya menerangkan tadi mengenai asal muasalnya ahli bid'ah dalam usuluddin, dalam tauhid. Belakangan ya banyak yang ikut. Misalnya yang suka mengkafirkan, berarti kayak Khawarij. Ya. Wahabi kan suka mengkafirkan. Terus menganggap bid'ah pada satu ibadah yang sunat-sunat menurut ijma. Ibadah yang sunat menurut ijma dianggap bid'ah. Ziarah kubur bid'ah gitu ya. Kan sunat itu. Banyak hal. Itu mengenai masalah bid'ah. Supaya tahu kamu bid'ah ini maksudnya apa. Itu tadi. Sebenarnya kalau kita dituduh bid'ah, mereka yang lebih bid'ah. Sebab mengkafirkan orang yang tidak jelas kafir, tuduhannya itu balik pada dirinya sendiri. Misalnya Doni ini kan masih Islam kan. Dituduh
Ya kafir misalnya, dipanggil ya kafir gitu. Kalau dia benar-benar masih Islam, tuduhannya balik pada dirinya sendiri. Maka itu bahaya, ya. Mengajak jihad itu kan menganggap orang lain itu sudah kafir. Yang mau dijihati orang Islam. Udah enggak betul itu ya. Di antara yang wajib diketahui dari ilmu tasawuf, yaitu yang wajib kamu ketahui apabila kamu tinggalkan itu merupakan terjadi kerusakan. Misalnya ikhlas itu harus kamu tahu. Ikhlas nomor 1, ikhlas nomor 2, ikhlas nomor 3. Selanjutnya enggak ada. Ya. Udah tahu itu? Masjid Al-Ikhlas. Kalau banyak yang ikhlas, ikhlas ya. Harus tahu, ini dikatakan ikhlas, saya terangkan biar tahu kamu ikhlas itu. Supaya paling tidak paham. Yang pertama, ikhlas itu adalah ibadah semata-mata karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu ikhlas tingkat tinggi. Ya. Makanya kalau sholat dibilang lillahi ta'ala, itu supaya mengarah kepada ikhlas. Itu ikhlas yang paling tinggi ya. Dan ini sulit. Ibadah karena Allah ini sulit. Caranya supaya kamu menjadi ikhlas yang nomor 1. Kamu ingat-ingat ya, ini ngaji supaya teorinya guru itu bisa diserap, diketahui ya. Udah kitabnya nggak pandai baca, teorinya guru pun nggak paham. Makanya kan Cicu kalau bisa apa yang diterangkan guru yang penting ditulis. Jangan pengaruh kepada sarah. Sarah itu biasanya nggak seperti jangkauan guru. Jangkauan guru biasanya lebih luas. Supaya kamu bisa menjadi ikhlas atau mukhlis, ibadahnya ikhlas karena Allah, masuk pada ilmu hakikat, yaitu meyakini bahwa yang berbuat segala sesuatu adalah Allah, yang menentukan segala sesuatu adalah Allah, yang memberikan athar atau bekas kepada terjadinya sesuatu adalah Allah. Yang menggerakkan kamu bisa sholat adalah Allah. Yang menggerakkan kamu bisa puasa adalah Allah. Karena yang menggerakkan itu adalah Allah, maka tidak pantas orang yang berbuat ibadah itu mau minta imbalan. Karena itu kerjaan Allah. Sehingga ibadah, ya Allah, takdir Allah aku bisa sholat. Takdir Allah aku bisa puasa, ketentuan Allah. Kalau tidak karena ketentuan Allah, payah puasanya. Apalagi kalau lewat pajak banyak es cendol ya. Es cendol, kawannya apa? Yang hitam-hitam. Lengkong ya. Asal di hati itu nyanyi lengkong cendol gitu aja terus. Ya. Akhirnya belilah cendol. Kalau ibu-ibu gampang, alasannya berhalangan gitu. Kalau bapak-bapak alasannya mahkukumat gitu ya. Ini udah mau lepas ususnya katanya. Gitu. Kalau betul ya nggak apa-apa kan, namanya sakit ya. Kalau betul diterus-teruskan malah tidak boleh gitu. Sehingga kalau sudah seperti itu, ilmu hakikat itu dipakai, maka tidak merasa aku. Maka orang yang pintar itu
menentukan ibadahnya itu diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, bukan dia yang melakukan secara 100%. Hanya diberikan ikhtiar untuk memikir dan kemudian menentukan. Gitu. Disitulah tempat pahala dan dosa. Maka tidak seperti Jabariyah. Jabariyah 100% ditentukan oleh Allah Ta'ala. Paham ya? Paham ya. Sehingga kalau sudah kayak gitu, kalau bilang mau saya ibadah puasa Ramadan ini tarawih supaya dapat pahala yang banyak gitu ya, supaya bisa masuk surga, supaya tidak masuk neraka gitu. Tidak ada seperti itu. Sebab itu termasuk kelompok yang tidak pandai, dia menentukan ibadahnya sendiri. Ini imbang-imbang Tuhan ini, ya. Allah yang berbuat itu Allah, tapi diimbangi. Saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa ya Allah, berikan pahala 70 kali lipat. Dicatati tarawih 70, tarawihnya 28. 70 kali 28. Tengok kalkulator tak. Sekian aku tarawih saja ya katanya kan. Nah. Imbang-imbang Allah dia menentukan. Ya. Kalau Allah yang menciptakan itu, yang memberi balasan langsung Allah. Ditakdirkan yang baik, ya pasti diberi balasan pahala yang baik. Sehingga tidak ragu-ragu diterima atau tidak ya Pak sholatku, diterima atau tidak ya puasaku. Karena yang menentukan Allah kok. Tidak usah berpikir gitu. Paham? Ya, terutama ustaz-ustaz nih ya, supaya bisa menyampaikan kepada yang lain. Jangan nggak paham-paham. Saya lama ngaji kayak gini, cuma jarang dikeluarkan. Karena kalau dikeluarkan kepada anak-anak biasa itu kadang-kadang bingung-bingung dia. Lagi pula kalau agak pinter melawan guru dia. Baru agak pinter aja melawan guru, belum pinter gitu. Sok-sokan dia, ya. Ya. Supaya cepat pintar itu tadi belajar mengamalkan dan khidmat pada guru. Khidmat itu kadang-kadang itu lebih banyak diminta doa sama guru, ya. Yakin ngadep sama guru kalau ngaji, ya. Jangan kamu ngaji sama saya, kamu menghadap sama ustadz yang lain. Artinya hatimu itu ke situ, kamu belajarnya itu ya nggak sampai. Ketika ngaji sama saya, ngadep sama saya. Supaya apa? Bukan saya kepingin dihadapi gitu, enggak. Itu Allah yang ngatur, ya. Supaya manfaat ilmunya, ya. Supaya kalau ada misalnya kesalahan atau dosa guru, itu jangan ditengok karena sebagai sifat manusiawi biasa. Pakai pasal lain guru, Allahu ghafurur rahim gitu ya. Allahu afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Nah. Jadi kalau menurut ahli hukum kan pasal yang mana yang dipakai ini kan gitu kan. Allah juga pakai pasal yang mana gitu. Itu orang pinter kayak gitu. Jadi kamu sudah jangan beranggapan lagi saya bisa puasa, ya Allah jauhkanlah dari api neraka. Berarti kamu takut neraka. Sedangkan neraka itu makhluk. Kamu takut sama makhluk, kamu tidak takut sama Allah yang menciptakan. Kalau kamu takut sama Allah, makhluk pun diatur. Begitu neraka mau menyamber dia, ada kalalip ini gantol besar gitu. Si Azmi, kena Azmi katanya kan. Baru Pak Kiai katanya kan. Siapa itu? Azmi Pak Kiai, rumahnya 5 mungkur katanya kan. Oh iya sini itu salah orang kok katanya kan. Nah, misalnya dilepas. Karena ridho Allah itu tadi, karena takut kepada Allah.
Tapi kalau takut neraka ya udahlah, orang kamu takut neraka biar tahu kau katanya kan. Kalau karena pahala, kalau ada Allah, kalau seandainya Allah tidak memberi pahala berarti kamu nggak ibadah. Kalau ustadz-ustadz itu nggak menerangkan tentang lipatan ibadah pahalanya, nggak ibadah kamu. Ya. 27 kali lipat ini satu momen yang tidak ditemukan di bulan-bulan yang lain, saudara. Gitu. Gitu kan? Memang dibuat untuk meyakinkan gitu dia ya. Padahal dia pulang ceramah itu suka-suka hatiku lah. Gitu. Karena itu yang pertama tadi supaya gampang itu pakai ilmu hakikat itu tadi. Ikhlas yang kedua tadi adalah ikhlas yang mengamalkan ibadah mencari pahala dari Allah, mendapatkan surga. Itu sudah dijawab tadi ya. Itu yang kedua. Biasanya umumnya orang sholat tarawih kayak gitu kan. Nah, pahalanya banyak ini. Kalau meninggal jadi pahlawan. Ya. Yang ketiga, yang pertama itu namanya ulia. Ulia bukan alia, alia nggak ngajin jahit. Yang kedua itu tadi wusto. Wusto itu namanya yang pertengahan. Yang ketiga dunia rendahan. Beramal ibadah supaya dimuliakan di dunia dan selamat dari musibahnya. Zakat supaya dimuliakan. Karena ditunjukkan zakat itu sebaiknya ditunjukkan. Kalau sedekah enggak. Supaya jelas. Misalnya Ustadz Munib ini muzaki ya. Mau mengeluarkan zakatnya emas. Nanti sudah hari kiamat. Menurut akal. Tapi kalau Allah menghendaki berhenti ngaji kaya dia. Masuk neraka benar. Ya. Karena ngaji itu ada apa namanya? Kesenangan batin itu ada. Iya Ustaz. Walaupun nanti paham lupa tapi ada kesenangan batin itu ya. Makanya dulu saya ngaji, saya target saya ngaji sekian tahun saya udah nggak ngaji lagi, cuma pendalaman. Saya sebenarnya nggak ada cita-cita mau ngajar-ngajar kayak gini. Capek ngajar kayak gini. Ini jadi bos, menantunya orang kaya gitu ya. Ya. Ya menantunya orang kaya kan banyak apa. Sana nak urus itu tanah katanya kan. Sertifikatnya segala macam gitu ya. Rumah udah dikasih, kendaraan dikasih, kendaraan yang hidup dikasih. Mukhlis nggak mau kayak gitu, ya atau salah mikir tempo hari. Akhirnya dia mikir-mikir ini supaya cepat kaya, bagaimana ini, maka dikasih jalan sama kawannya, miara tuyul bang katanya. Ya. Itu tadi penjelasan tentang ikhlas ini supaya tahu ya, kamu ngerti. Selebihnya daripada 3 itu namanya riya. Ya. Selebihnya dari 3 itu namanya riya, pamer. Alhamdulillah, memuji. Minimal syukur itu dengan ucapan alhamdulillah. Nikmat Allah kepada kita semua itu nggak bisa dihitung nilainya. Nikmat mata, bisa kedip-kedip, bisa mata melirik, mencuri pandang, bisa matanya cantik, lebar, tapi nggak lebar kayak mata lembu, gitu ya. Itu berapa harganya? Ya. Berapa harganya? Apalagi ada keistimewaan lagi kayak Azmi, kalau ketawa matanya hilang gitu. Ya, itu nah. Enggak, kalau nangis enggak dia. Ya.
Kalau nengok cewek belalak matanya. Makanya dia tahu berat badannya perempuan itu tahu dia. Tanya satu-satu ini berat badannya berapa? Tanya Azmi. Ya. Entah dia cemana nimbangnya. Macam ahli timbangan mobil aja kau. Memuji itu artinya memberikan pujian dengan ucapan baik mendapatkan nikmat atau tidak. Misalnya kamu ini dihormati sama Zaid, terus kamu mengatakan Zaidun karimun. Zaid ini mulia gitu. Karena kamu memuji itu karena dapat kemuliaan kamu dihormati. Itu namanya karena ada nikmat. Tidak ada nikmat Zaid itu memang rajin sholat. Terus kamu mengatakan Zaid itu orang yang soleh. Kamu gak dapat nikmat kan? Cuma melihat ya nikmatnya sama dia. Baik dapat nikmat atau tidak, memuji dengan ucapan itu disebut namanya alhamdulillah. Tetapi maksudnya di sini ini memuji kepada Allah. Beda kalau syukur itu melaksanakan atau menggunakan nikmat Allah yang diberikan untuk kebaikan, itu syukur. Mata digunakan untuk mengaji, dihiasi dengan apa hiasan mata itu? Celak ya. Laki-laki pun sunat pakai celak, smooth itu. Tapi nggak pernah saya nengok kamu pakai celak, karena nggak punya mungkin. Ya bagus perempuan pakai celak bagus. Tapi yang betul-betul jangan di luar-luar sini ya. Kalau yang asli dulu makainya merem gini, ditarik gitu. Yang asli. Tapi kalau Fadil udah ada celaknya. Ya. Ya. Udah ada celaknya dia ya. Tawakul itu artinya berserah diri kepada Allah, caranya selalu mengingat kesempurnaan Allah, sifat kamalat Allah. Dan mengingat sifat kekurangan kita, sehingga kita bersandar selalu kepada Allah. Itu cara tawakul. Mengingat sifat kesempurnaan ya Allah. Allah maha mengetahui, wallahu bikulli syai'in alim gitu ya. Allah tahu yang alam mulki, alam yang musyahadah bisa dijangkau dengan alam indra ini, bisa dijangkau dengan indra mata ya. Itu namanya alamul mulki yang disebut dengan alam musyahadah ya. Alam malakut, alam tempatnya roh, itu namanya alam malakut ya. Atau bisa disebut kelompoknya namanya alam goib ya. Semua bisa dijangkau oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang besar, ilmu yang kecil tanpa belajar. Tidak seperti kita belajar baru tahu gitu. Ketika tahu kebesaran Allah, ilmunya luar biasa, maka kita menengok ilmu kita, nggak ada apa-apanya ilmu kita ini gitu ya. Ilmu nahwu aja nggak tamat-tamat. Belajar nahwu itu fardu kifayah. Kalau di Tanjung nggak ada yang belajar nahwu, dosa semua. Di kampungmu itu, ya. Kamu belajar nahwu apa enggak? Udah nggak belajar lagi kan? Ya, fardu kifayah itu ya. Ilmu usulul fikih itu fardu kifayah. Harus ada satu kampung yang mempelajarinya. Jadi itu cara-cara yang harus dilaksanakan ikhlas, alhamdulillah, syukur dan tawakul. Cara tadi alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah itu karena dapat nikmat Allah. Maka alhamdulillah ya. Kalau dapat
nikmat menurut dohirnya tapi hakikatnya itu maksiat, nggak usah alhamdulillah ya. Misalnya dapat togel 60 juta gitu. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bersyukur saya, kata istrinya. Ya. Udah lama ini pengangguran katanya. Ya. Ya kalau pengangguran itu sebenarnya carilah satu kegiatan. Entah tidur di sekret, entah apa. Nyanyi-nyanyi gitu kan enggak pengangguran lagi. Ya. Jadi kan ditanya, abang bisa kerja apa kan gitu. Nanti ditanya, itulah kalau saya kerja ini paling males katanya. Nah ini lah enggak betul ya, pengangguran lah. Ya. Yang disebut pengangguran ya Allah. Gitu kan. Tiap hari susah makan, anak istri bertangisan gitu ya. Itu kan. Pengangguran ya Allah. Orang dia yang balas. Sebenarnya pengangguran itu kalau kesana kemari cari kerja itu bisa nanti diarahkan. Kalau udah bilang males tuh katanya. Saya males itu ya. Orang yang sudah pensiun saya kasih cara. Banyak yang udah dapat kerja itu pensiun. Pensiun datang ke rumah. Ya coba tolong, dia udah sakit-sakitan 2 tahun, dapat kerja lagi sembuh dia. Luar biasa itu kan. Karena nggak ada kegiatan, biasanya megang uang, ini nggak megang uang. Masih dimarah-marah istri aja. Ya, Pak ada duit Pak, diem aja dia. Udah tahu aku nggak kerja ditanya duit katanya. Gimana hidup kita ini gitu kan. Nah, 2 tahun sakit-sakitan, jumpa saya, cerita-cerita, coba Bapak datangi kawan-kawan yang dulu muda, pernah berserikat kerja sama Bapak, saya bilang gitu. Hubungilah teleponnya, dihubungi kawan-kawannya dapat. Jadi bos lagi di Aceh, jumpa sama saya, alhamdulillah Ustadz katanya kan itu. Ya karena mau tadi itu ya, silaturahim. Itu kerja itu sebenarnya enggak tujuannya itu ya yang tengah-tengah itu tujuannya supaya dapat duit. Untuk apa kerja kalau enggak dapat duit? Tapi ada yang melalui proses, ada yang magang itu belum dapat banyak, itu ya sabar. Innallaha ma'as sabirin gitu. Ya. Jangan baru kerja minta gaji 5 juta. Kata bosnya kepala kau lah gitu. Paham ya? Yang tadi yang ikhlas apa itu udah saya terangkan. Fa in kulta, jika engkau katakan hadzal qadru, ukuran ini min ilmi tauhidi, dari ilmu tauhid, hal yahsulu, apakah bisa didapatkan atau berhasil binadhoril insani, dengan pemikiran manusia, min ghairi muallimin, tanpa guru. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apa bisa saya belajar ilmu tasawuf ini tanpa guru misalnya ya. Kalau dengarkan live streaming itu berarti guru ya. Maksudnya mikir-mikir sendiri gitu ya. Sesat nanti. Fa'lam, mana ketahuilah anal ustadzah, bahwasanya ustadz. Ustadz itu laki-laki, kalau perempuan ustadzatun. Kalau jamaknya laki-laki asatidz atau asatidzah. Perempuan ustadzat. Ingat-ingat yang sering pidato ya. Kalau perempuan asatidz wal ustadzat, bukan asatidz wal asatidzah, bukan. Ya. Ustadz itu sebenarnya bukan bahasa Arab ya, bahasa Ajam. Sebab dalam bahasa Arab itu tidak ada kumpulnya ta sama dzal, itu enggak ada. Yang ada muallim atau mudaris atau syekh. Kiai itu bahasa Ajam, bahasa Jawa, terus orang Medan pun niru ya. Kiai apa yang pakai jubah tinggi ininya, Amiruddin MS gitu ya. Kiai
Akhiruddin, apa itu namanya? Abdul Wahab gitu ya. Akhirnya serupa mana kiai satu kiai yang lain. Ketika dijawab sama Kiai Muhyiddin Maskur katanya, oh iya kalau itu yang jawab udah betul itu kan, gitu aja. Ada orang cerita gitu. Ustadz itu fatihun, adalah pembuka. Ya, membuka ilmu, bukan pembuka orang kalau misalnya dimasukkan setan itu terus bisa masuk terus gitu, bukan ya. Makanya Hasbi takut kalau saya bikin mediator. Ya. Saya masukkan ke gini deh. Nanti kalau sering kemasukan bagaimana? Ya kan bisa sih keluarkan saya bilang. Makanya ada masuk ada keluar. Enggak juga berani. Wa musahilun, dan memudahkan. Kalau ada ustadz itu enak. Makanya selagi masih ada ustadz hidup mau mengajar, syukuri ya, jangan disyukurin kalau meninggal ya. Syukurin meninggal, jangan gitu ya. Itu bukan bersyukur ya. Masih di lingkungan para ulama itu disyukuri. Watahsilu ma'ahu ashalu, dan mendapatkan beserta ustadz itu lebih mudah, wa arwahu, dan lebih nyaman. Enak kalau ada ustadz yang menerangkan, nggak pala nengok kitab betul-betul sampai dipahami, cari kamus, tapi diterangkan langsung tahu. Wallahu ta'ala bifadlihi, adapun Allah ta'ala dengan anugerahnya, yamtannu, memberikan anugerah ala man yasha'u min ibadihi, pada siapa saja yang ia kehendaki dari hambanya. Wa yakunu huwa muallimuhum, maka dia adalah guru mereka. Fa yakunu huwa, maka dialah Allah itu muallimuhum, guru mereka subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang itu yang gurunya itu Allah ta'ala langsung, namanya ilmu laduni ya. Ada kayak gitu, makanya kamu kalau udah dapat ilmu laduni itu dapatin kamu ya. Tidurlah di Semersing itu 40 hari gitu. Ya, jumpa sama Nabi Khidir, nah, diajari ilmu kamu. Nah, rupanya bukan Nabi Khidir ya. Nyoro Kidul itu yang datang. Ya. Nah, karena itu mirip-mirip ya. Nanti bisa berbentuk saya Nabi Khidir, rupanya diajak kamu ke kerajaannya Nyoro Kidul. Hilanglah kerja di sana, kau dijajak kerja nyuci piring. 30 hari dapat 2 juta pulang. Duit asli itu. Ada contoh kayak gitu. Contoh kayak gitu ada. Ada orang cari ikan gitu. Giliran ombak besar pun enggak pulang karena kepingin cari rezeki itu. Akhirnya dijemput sama Nyi Ro Kidul, itu dia kerja sama aku. Hilang. Pagi-pagi 1 bulan balik, diantarkan sama apanya itu, kendaraannya, kereta kencana itu. Terus turun, Assalamualaikum Bu, saya Bu. Saya siapa katanya kan. Suamimu katanya. Gitu ya. Apakah kamu lupa suamimu katanya kan gitu ya. Tapi udah meninggal katanya. Baru nyanyi dia. Yang kini aku. Itu iya siapa namanya? Si apa pandai nyanyi kayak gitu. Ini kan nggak ada apa dia nggak pandai. Kalau nggak ada tender bu, cepet pandai dia. Ini sabarlah kamu ya. Wallahu ma'as sabirin gitu ya. Jadi gimana kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau belajar itu tanpa guru? Apakah bisa mendapatkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf gitu ya? Khususnya ilmu tauhid ini apa bisa tanpa guru?
Imam Ghazali menjawab, guru itu lebih penting, lebih baik karena dia pembuka, dia memudahkan, lebih mudah dan lebih enak kamu memahami ilmu itu. Tapi Allah bisa memberikan anugerah ilmu laduni kepada orang yang bertakwa. Yaitu Allah yang menjadi gurunya, itu yang dapat ilmu laduni. Tidur gitu aja tapi suruh menerangkan pandai gitu. Ini tidur aja ditanya kitabmu mana, hilang gitu kan. Kamu udah hafal kitabmu, kitab apa gitu kan. Apa pernah punya saya kitab Minhajul Abidin, lupa dia kalau punya kitab ini. Gitu. Itu namanya gila ya. Jadi Allah menjelaskan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu, Allah akan mengajarkan kamu. Ini dalilnya itu. Ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wallahu bikulli syai'in alim. Bahwa ilmu laduni itu ilmu langsung pemberian dari Allah karena pengaruh dia sudah bertakwa dan istiqomah. Makanya takwa itu diterjemahkan banyak sekali. Makanya saya pidato, saya takwa gitu aja, tapi saya terjemahkan dengan bahasa saya yang masuklah ilmu tasawuf. Jadi orang senang menerangkan. Kalau orang lain kan, saudara-saudara kita takwa katanya kan, gitu ya, itu kan. Hikmahnya puasa adalah takwa, gitu ya. Gitu. Siapa yang nggak bersalah nggak bertakwa katanya gitu dia. Tatu gitu dia. Ya. Nah, kalau saya menerangkan enggak, itu saya sebut sekali aja, kemudian diterjemahkan satu-satu gitu. Jadi dapat ilmu laduni itu misalnya ceritanya Nabi Khidir wa 'allamnahu min ladunna ilman. Kami mengajarnya min ladunna, ya. Dari sisi kami ilmu. Yang ngajar langsung Allah Ta'ala. Ada yang ngajar langsung Rasulullah, itu ada. Diajar Rasulullah. Yang ngajar Allah itu misalnya misal mau ngaji Minhajul Abidin ya udah baca aja lah, kamu wasilah ini. Bismillah, kalau kamu baca kamu ingat saya, bisa langsung. Bisa, jangan ingat yang lain. Begitu setelah baca gitu, nengok perempuan-perempuan di depannya, ingat yang cantik gitu, misalnya, hilang ilmunya. Itu wajar itu. Siapa saja wajar. Kalau nggak ingat berarti nggak wajar ya, nggak kurang ajar itu ya. Karena manusia gitu. Makanya penceramah mubalih itu kalau di depannya itu yang cantik-cantik, teringat nama ibu siapa katanya gitu. Ya. Oh, nama saya Sulasmi katanya. Oh, ya gitu. Ya. Namanya seindah orangnya gitu. Ya. Begitu dibilang kayak gitu, iya Ustaz gitu dia. Nomor HP Ustaz berapa gitu. Gitu ya. Ya. Makanya enak, orang jadi tukang aja masih bisa, jadi tukang mesinnya. Ibu ini harganya mahal. Ya tapi sama saya mudahkan lah, karena saya tengok, saya kasihan sama ibu, saya suka sama ibu. Gitu. Terlama bilang kasihan, dua ini yang pelan-pelan. Saya suka sama ibu gitu kan. Iya Ustaz katanya kan gitu. Iya Lis. Jangan gue kayak gitu ya, dor gitu. Ini langsung ke kepala ini. Ya. Ada softgun saya di rumah itu, dorkan aja itu. Ya. Ya. Punya softgun enggak? Apa softgun itu? Segan. Ya. Enggak pernah kamu pegang pistol itulah.
Kata, itu pun dijawab ya, sering Pak Kiai. Bukan pistol itu, pistol betulan maksud saya. Berat itu megang pistol itu. Udah bolak-balik itu saya tengok-tengok kawan sama polisi. Berat ya Pak? Iya berat. Besi, berat. Saya pikir kayak pistol mainan gitu. Berat megangnya. Dor gitulah. Ya. Langsung dibuang ke sungai kau. Tanya suamimu mana, entah pergi ke Tanjung nggak pulang-pulang katanya. Misalnya. Udah sampai ke Belawan kau. Jadi bisa tanpa guru, tapi orang yang memang sudah dekat kepada Allah, tapi biasanya awal-awalnya belajar dulu walaupun dasar-dasarnya. Kalau yang nggak pernah belajar sama sekali itu jarang. Dari mana dia belajar dari takwa wa taqullah itu? Dia belajar dulu lah. Ya, terutama belajar ilmu batin. Karena belajar ilmu batin itu penting, tidak cukup dengan ilmu dhahir. Sholat kamu rukunnya benar semua, ya. Misalnya takbirnya pun dipaskan gitu. Allahu Akbar. Ini kan dipaskan karena antara Allah sampai bar itu ya harus disitulah ada istighdar fil qalbi. Sengaja sholat zuhur gitu. Kalau nggak ada batal. Maksudnya niatnya itu salah. Allahu Akbar. Itu dia. Ya. Terus betul-betul lah ya. Tapi nggak ada hatinya kepada Allah, cuma itu saja. Nggak sampai lah. Ya. Isi tasbihnya pun nggak tahu maksudnya apa tasbih ini. Gitu. Subhanallah. Rabbiyal azim bihamdi. Itu pun nggak tahu maksudnya. Dan itu artinya dalam sekali. Ya. Ya seperti memberikan boneka orang yang tidak ada rohnya. Kamu dimintai sama raja, coba bawa gini gadis cantik gitu kan. Kamu kasih gadis tapi nyawanya udah hilang, kamu dipenjara lah. Ini tuan raja, ini gadis cantik gitu. Oh tengoklah, iya ini cantik tapi udah gak ada nyawanya katanya kan. Itulah kamu persembahkan sholat yang tidak ada ilmu batinnya itu, tidak ikhlas, tidak bersyukur ya. Itu seperti ngasih hadiah raja seorang gadis tapi tanpa nyawa. Betul apa enggak itu? Aku lah itu. Ya. Tadi sholat situ saya dengarkan. Udah sholat subuh entah zuhur kau. Zuhur. Enggak tahu katanya. Enggak dibela kawannya. Sedikit lagi. Ma'lam anna hadhil, paham tadi ya? Ilmu laduni itu ada tapi jarang sekali ya. Sekarang kalau bisa jumpa Nabi Khidir ya bisa jadi. Seperti siapa dari kecil itu sering jumpa Nabi Khidir. Gusmi itu dari kecil. Kalau Kiai Maimun waktu di Lirboyo ada dipanggil-panggil gitu mengarah ke kuburan dekat pesantren itu. Didatangi pakai baju kayak orang ngambil butut gitu terus ditanya, kamu suka sama saya? Iya saya suka sama kamu. Saya doakan katanya, doakan. Terus luar biasa ilmunya. Yang Maimun muda pulang dari Makkah di hadapan para ulama di Lasem termasuk ditanya sama orang kiai-kiai itu, siapa itu? Gusmun katanya. Siapa Gusmun? Anaknya Kiai Zubair katanya. Terakhir sambutannya Kiai Hamid Pasuruan, ini ahli tafsir, ini ahli tasawuf, ini ahli fikih, ini wali dari wali-wali Allah. Itu disebutkan oleh seorang wali, oleh Kiai siapa tadi? Hamid Pasuruan. Terus yang lain segen. Udah disebutkan kayak begitu gitu. Karena itu ilmu hakikat sama ilmu hakikat jadi
Wali sama wali kelompoknya itu punya grup WA gitu. Walaupun nggak pakai HP. Udah merasa itu misalnya si Fadil wali gitu ya. Si Mukhlis juga wali gitu ya. Dia tahu dia bisa cakap-cakap gitu. Misalnya Mukhlis ini kemana misalnya ya. Oh dia betuli TV di Tembung gitu misalnya. Tahu. Walaupun dia bilang kayak gitu, rupanya diamplas dia ke rumah janda misalnya. Itu tahu itu sih. Enggak, di sini cari dia. Di situ tidur dia, kecapean misalnya. Misalnya. Itu tahu. Mau meninggal pun tahu. Imam Ghazali itu mau meninggal, kawan-kawannya yang jauh-jauh, jarak tempuh 3 hari, itu datang pas meninggalnya. Katanya, kata adiknya kok bisa datang kemari pas pada waktunya. 3 hari yang lalu datang dia. Dia bilang aku mau pulang katanya. Jadi saya datang gitu. Gitu. Padahal di rumah aja itu. Dia udah tahu 3 hari lagi kawan-kawannya yang jauh-jauh dihubungi. Aku mau pulang katanya kan. Biasanya kan orang mau pulang itu senang kan. Makanya nanya Gilang. Siapa tuh Gilang? Makanya ini udah mau pulang. Ya. Baru ingat buka apa kan gitu ya. Jadi itu memang ada, sampai sekarang itu ada. Kalau belajarnya nggak pola banyak. Ya, kalau saya sendiri ini nggak ngerti, saya mungkin nggak termasuk ilmu laduni, tapi saya termasuk yang dimudahkan. Saya kalau untuk memahami kitab nggak bisa itu diem aja saya. Terus saya wasilah sama wali gitu. Ntar lagi, oh gini rupanya maksudnya gitu. Ada yang satu kitab itu bisa dibaca dengan cepat. Karena nggak pandai. Gitu. Ditengok kitab ini apa artinya? Oh namanya ini. Ada gambarnya juga. Misalnya. Ya, itu bukan laduni, itu PAUD namanya. Ya, tapi itu hikmah Allah, termasuk makhluk-makhluk Allah yang perlu dihormati ya, karena itu makhluk Allah manusia gitu. Walaupun ya nggak tahu, jangan diapakan ya, dijelekkan. Sekali lagi terakhir ini, misalnya nggak terawih gitu dijelek-jelekkan itu juga nggak bagus. Karena terawih itu kan cuma sunat. Dan terawih itu merupakan hanya ibadah mahdhoh. Ibadah yang bukan untuk ghairu mahdhoh, bukan sifat sosial. Ada yang nggak terawih misalnya karena dia mutola'ah, harus menyelesaikan sekian. Itu lebih berat daripada terawih. Karena mutola'ah ini manfaatnya untuk 1000 orang, tapi terawih untuk dia sendiri. Ada yang enggak karena nunggui mamanya sakit, menunggui suami sakit. Kadang-kadang nunggui suami orang. Ya. 1 hari nunggui suaminya, 1 hari nunggui suaminya orang lain. Karena tugasnya perawat. Ya. Ya. Perawat dia ya. Karena dia dalam rangka mencari nafkah misalnya, itu kewajiban. Enggak terawih enggak apa-apa. Ya. Jadi bisa jadi terawihnya di rumah, jangan langsung divonis orang enggak terawih ini fasik semua gitu. Jangan. Itu enggak boleh. Ada lagi ibadah ghairu mahdhoh, it'amut ta'am, infak ya. Nanti ada orang yang dikasih duit, ini enggak banyak, aku duit receh biar habis, biar misalnya ya kebanyakan duit receh berat kali nih 5.000, 10.000 gitu kan dikasih gitu ya. Fadil kayak gitu kadang-kadang ya. Nanti sama istrinya, sama istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zukna ilman nafi'a warzuqna fahma
Allahumma aftah lana futuhan arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.